Ada nggak pantangannya dalam merawat pusaka? Akhirnya pusaka itu dipotong-potong, digerindah itu. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya di Ethnic Indonesia Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Ada pertanyaan ya? Iya. Ada nggak pantangannya gitu ya? Iya, benar. Ada nggak pantangannya dalam merawat pusaka? Nah ini banyak sekali pertanyaan juga, khususnya buat teman-teman pemula ya. Gimana sih pantangannya, apa sih untuk merawat pusaka supaya nggak salah-salah gitu ya maksudnya ya? Nah menurut saya ada 5 guys pantangannya kita untuk melestarikan pusaka. Yang satu, pantangan pertama itu pusaka itu jangan dirusak. Jadi apapun kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita suka usil ya. Kita lihat pusaka udah mungkin agak bentuknya kurang tajam, kita tajemin, rubahlah bentuknya. Ada yang tombak dirubah jadi bentukan semar atau apa. Nah itu merusak nilai daripada pusaka dan juga sangat berbahaya secara spiritualnya juga. Karena pusaka apapun itu adalah benda yang merupakan benda bersejarah, tapi juga secara spiritual bukanlah benda sembarangan yang kita boleh sembarangan. Bahkan dulu ada berita yang sempat viral ya bertahun-tahun yang lalu, orang yang tidak suka dengan pusaka karena agama atau karena keyakinan tertentu, akhirnya pusaka itu dipotong-potong, digerindah itu. Nah itu sempat gempar lah dunia perkerisan itu, juga ada yang protes apa. Nah nggak lama orang ini malah kena sawabnya, kalau orang Jawa itu sawab ya. Bahkan hari ini udah meninggal karena merusak pusaka itu. Jadi itu jangan sampai pusaka itu dirusak, karena selain daripada ini adalah warisan budaya, di samping itu juga pusaka ini bukan benda sembarangan yang boleh untuk dirusak. Secara spiritualnya pun itu berbahaya buat kita. Nah, pantangan yang kedua, pusaka ini jangan ditaruh di tempat yang sembarangan guys. Jadi contohnya pusaka ini ditaruh di bawah tanah, begitu banyak yang ngelangkain ya. Itu pamali dan itu berbahaya banget, nggak boleh. Jangankan keris atau jangankan pusaka yang udah umurnya udah ratusan tahun. Kadang-kadang ada ini aja ya, orang penghobi pancing itu aja pamali untuk melangkai kailnya gitu ya. Karena itu bisa membawa bad luck, bisa membawa nasib yang sial. Nah, apalagi pusaka gitu ya. Kalau kita taruh di tempat sembarangan, tempat yang kotor, tempat yang istilahnya tidak bersih, habis itu taruh di bawah. Nah, itu merupakan satu pantangan di dalam kita merawat pusaka itu, jangan sampai seperti itu. Yang lebih bahaya lagi adalah kalau kita taruh tempat sembarangan, tiba-tiba ada anak kecil yang main-mainin, akhirnya bisa membahayakan buat dirinya dan orang lain. Nah itu yang kita mesti jaga ya. Pantangan yang kedua, jangan taruh tempat sembarangan. Nah yang ketiga, jangan gunakan pusaka ini secara sembarangan. Dalam artian apa? Kita mengenal bahwa kadang-kadang ada orang menggunakan pusaka itu untuk tarik nomor, untuk pelet ya, untuk macam-macam ya. Karena memang pusaka itu mempunyai kekuatan yang bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu gitu loh, untuk orang yang mampu untuk menggerakkan energi dari pusaka. Tapi setiap perbuatan kita itu pasti ada akibatnya. Nah, akibatnya kalau kita menggunakan untuk tujuan yang jelek, maka akibatnya pun akan berimbas yang jelek juga di dalam hidup kita. Sama seperti kita melempar batu ke dalam air ya, itu pasti ada riak yang akan kembali ke kita gitu loh. Jadi janganlah gunakan pusaka ini untuk hal-hal yang pada akhirnya bisa merugikan kita dan merugikan orang lain. Entah itu untuk secara spiritual digunakan untuk menyakiti orang ataupun untuk hal-hal yang sembarangan seperti itu. Itu pantangan yang ketiga dan harusnya kita nggak lakukan itu. Nah untuk yang keempat,
ini walaupun masih di dalam perdebatan, dalam arti ada yang setuju ada yang enggak, tapi pantangan yang keempat itu adalah pusaka ini nggak boleh dipegang sama orang yang sedang tidak suci. Biasanya di kebudayaan tertentu itu bahkan pusaka itu hanya boleh dipegang di hari-hari khusus, guys. Jadi nggak boleh dibuka sembarangan, nggak boleh untuk dibuat main-mainan, dan juga untuk wanita yang sedang haid atau yang tidak suci ya. Nah, itu beberapa kebudayaan memang merupakan suatu pantangan di dalam pusaka itu sendiri, karena secara tradisi dan secara filosofi pusaka itu adalah suatu benda yang suci yang harusnya dijaga dengan sedemikian rupa untuk kesuciannya, untuk kemurniannya. Jadi nggak boleh kita untuk pamer-pamerkan dan akhirnya dipegang sama orang yang tidak suci kayak gitu ya. Itu pantangan yang keempat. Nah, pantangan yang kelima, menurut saya adalah pantangan yang terakhir, adalah jangan ditaruh di tempat yang lembab, guys. Karena tempat yang lembab itu berakibat yang buruk untuk besi daripada pusaka itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, memang warangka pusaka ini memang didesain sebagai tempat yang memang kedap di dalam udara ya. Jadi memang harus rapat dan dia kedap udara, sehingga udara yang lembab itu tidak masuk dan tidak menimbulkan karat di dalam suatu bilah pusaka. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk menaruh tempat pusaka itu di tempat yang kering dan tidak lembab, dan usahakan warangkanya itu tetap warangka yang kering. Jadi warangka itu tidak akan mengakibatkan karat di dalam bilah di pusaka itu. Nah, salah satu cara untuk kita merawat pusaka adalah kita memberikan minyak wewangian, yaitu minyak, ada yang minyak cendana, ada yang minyak melati. Itu fungsinya di samping sebagai penghormatan secara spiritual dari wangi-wangian tersebut, dan juga minyak itu berfungsi untuk melapisi bilah daripada pusaka itu untuk tidak termakan daripada karat. Jadi kalau pusaka itu terus dalam keadaan yang berminyak, walaupun jangan terlalu ya, cukup basah karena minyak aja, itu karat itu tidak bisa menempel, dan karat-karat yang sudah menempel pun bisa hilang karena minyak itu sendiri. Jadi itu salah satu tips dan juga pantangan, jangan taruh tempat lembab, apalagi tempat yang basah ya, itu nggak boleh untuk pusaka. Oke guys, jadi tadi 5 pantangan yang kamu harus hindari di dalam merawat pusaka, dan semoga pantangan ini bisa kita hindari, dan semoga pusaka-pusaka yang kita rawat ini bisa mempunyai nilai yang semakin positif ya di dalam hidup kita, dan juga di dalam pelestarian di dalam budaya kita. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh coret-coret di bawah, dan setiap pertanyaan akan kita baca dan kita akan jadikan itu menjadi bahan untuk video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Rahayu.